Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM dimanapun berada, alhamdulillah segala rasa syukur atas karunia Allah, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia terbaik yang memberikan contoh kepada kita semuanya sehingga kita bisa insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, tentunya dengan mencontoh suri tauladan yang baik, contoh yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kemungkinan juga kita juga bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Dzar, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya, bagaimana Abu Dzar mengatakan kekasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 hal kepadaku untuk dipraktekkan, ya, untuk diamalkan. Yang pertama, Abu Dzar mengatakan, aku diperintahkan untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ya, jadi perintah Rasulullah kepada Abu Dzar yaitu agar dia mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Tentu tidak hanya cinta, tidak hanya dekat dengan orang-orang miskin, namun juga menyantuni orang-orang miskin, ya. Dan ini perintah juga di dalam Al-Quran, misalkan dalam surat Al-Ma'un, maka bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, ya, untuk menyantuni, memelihara orang miskin dan tidak menghardik mereka, berikan haknya kepada mereka, ya. Ketika mereka orang-orang miskin ini tidak punya misalkan pangan, maka berikan kepada mereka pangan yang bisa untuk kehidupan mereka. Kemudian ketika mereka tidak punya pakaian, berikan kepada mereka orang-orang miskin agar mereka mempunyai pakaian. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW, yaitu kita mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar agar jangan melihat, ya, ke atas terkait dengan masalah harta, dan lihatlah ke bawah terkait dengan masalah harta. Perintah kedua ini mengajarkan kepada Abu Dzar dan kita sebagai kaum muslimin agar jangan melihat, sekali-kali melihat terkait dengan harta, ya, kenikmatan dunia ini kepada orang-orang yang kedudukannya di atas kita, ya, misalkan orang yang sudah mapan, orang yang sudah sukses dan yang lainnya. Maka kalau terkait dengan harta itu, maka lihatlah yang ke bawahnya, ya. Hari ini kita punya motor, maka jangan lihat orang yang di atas kita, yang punya mobil, ya, punya villa, ya, punya apartemen dan yang lainnya. Kalau kita melihat ke atas, maka niscaya, ya, kita akan sedikit bersyukur terkait dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang justru ada kalau kita lihat ke atas, maka kita akan merasa iri dan dengki terkait dengan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mungkin sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, ya. Kalau kita lihat ke atas, maka yang ada dengki. Oh, kenapa, ya? Kenapa orang tersebut diberikan nikmat yang begitu banyak sedangkan kita kok biasa-biasa aja? Padahal orang tersebut, ya, ibadahnya biasa aja, kita lebih sering beribadah pada Allah. Tapi kenapa justru dia yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, tanah yang banyak, apartemen, ya, dan yang lainnya. Maka kemudian akan menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita melihat orang yang di bawah kita, ya, misalkan hari ini kita punya motor, ya, maka kemudian orang-orang masih banyak yang menggunakan sepeda, orang-orang banyak yang jalan kaki, maka kemudian akan bersyukur, ya, kita akan bersyukur. Hari ini kita punya rumah yang sederhana, jangan lihat orang yang punya istana, rumahnya mewah, megah dan yang lain-lainnya. Tapi ketika kita misalkan punya rumah yang sederhana, lihatnya ke bawah, ya, maka kita akan dapati orang-orang yang banyak yang mungkin masih ngontrak, ya, atau bahkan mereka tidak punya rumah sama sekali, tinggal di bawah kolong jembatan, ya, berteduh dari hujan, dari panas di bawah jembatan jalan. Maka dari situ kemudian kita akan
akan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, agar kalian melihat, janganlah kalian melihat ke atas terkait dengan masalah harta ini, kalian lihatlah ke bawah terkait dengan masalah harta ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diajarkan Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ini, maka Rasulullah SAW mengatakan untuk menyambung silaturahim kepada orang-orang, meskipun orang-orang tersebut bersikap kasar, meskipun orang-orang tersebut bersikap tidak baik terhadap kita, maka tetaplah sambung silaturahim tersebut. Ya, ini sebuah perintah dari Rasulullah SAW agar kita menyambungkan silaturahim terhadap orang-orang yang mungkin tidak baik terhadap kita, bersikap kasar terhadap kita, memusuhi kita, maka tetap, kata Rasulullah, ya, jalin silaturahim tersebut. Dan bersilaturahim kepada orang yang bersikap kasar, tidak baik terhadap kita, bahkan memusuhi kita, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan silaturahim kepada orang yang memang sudah menjadi kawan kita dekat, saudara kita dekat, dan kemudian memang secara karakter sama dengan kita, ngomongnya sama. Jauh lebih banyak pahalanya, jauh lebih besar pahalanya silaturahim kepada orang-orang yang justru bersikap kasar kepada kita, bersikap permusuhan kepada kita. Maka kata Rasulullah SAW, jalin silaturahim, ya, menjalin silaturahim terhadap orang-orang yang bersikap kasar kepada kita, bahkan mungkin bisa saja memusuhi kita. Maka kata Rasulullah SAW, ya, jalinlah silaturahim tersebut. Ya, yang keempat perintah dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, beliau katakan, janganlah kalian meminta-minta terkait dengan masalah harta, terkait dengan masalah dunia kepada manusia. Jangan sekali-kali, ya, kita minta terkait dengan urusan kita, terkait dengan segala keperluan kita, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai langit dan bumi ini. Mintalah kepada Allah. Kalau harus meminta, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di sepertiga malam untuk diberikan kelancaran masalah rizki kita, meminta di sholat duha kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah yang akan memenuhi. Maka Rasulullah perintahkan, jangan kalian meminta-minta kepada manusia, karena yaitu menjaga muruah kita, menjaga kehormatan kita. Kalau kita sudah terbiasa meminta-minta kepada manusia, maka disitulah kehormatan kita, ya, tidak terjaga. Maka kita termasuk orang-orang yang nanti dicap oleh manusia yang lainnya itu adalah orang-orang yang mudah meminta-minta. Maka jangan, ya, jaga diri kita untuk meminta-minta kepada manusia yang lainnya. Maka ini perintah dari Rasulullah SAW yang keempat. Yang kelima yang diperintahkan Rasulullah SAW, agar kita menyampaikan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit, ya. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, aqulu bil haqqi wa in kana murran. Dalam hadis dikatakan, maka katakanlah kebenaran meskipun kebenaran itu terkadang pahit. Hari ini perintahnya katakan kebenaran tersebut, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika sudah menyampaikan kebenaran tersebut, maka, ya, terimalah konsekuensinya, meskipun, ya, ketika kita menyampaikan kebenaran itu terkadang kebenaran itu membawa kefahitan dalam kehidupan kita. Hari ini langka, ya, sangat jarang manusia yang berani menyampaikan kebenaran tersebut. Ya, hari ini bagaimana kebatilan itu mendominasi dan mengalahkan kebenaran, sehingga ketika orang-orang mau menyampaikan kebenaran itu resikonya sangat beresiko, ya, sehingga, ya, akan dibungkam oleh penguasa-penguasa kebatilan tersebut. Jangan sampai kebenaran itu muncul dan menyeruak di tengah umat. Maka yang akan dilempar ke tengah umat, yang akan dilempar kepada kita, ya, masyarakat ini adalah kebohongan, kedustaan, keburukan, dan kebenaran itu berusaha diredam untuk agar tidak muncul di tengah masyarakat kaum muslimin. Maka di akhir zaman ini, ya, maka orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang-orang yang hebat. Dia mampu menyuarakan kebenaran di tengah dominasi kebatilan, keburukan yang hari ini berada di tengah-tengah umat. Yaitu yang kelima, perintah Rasulullah SAW. Yang keenam, Rasulullah SAW memerintahkan jangan takut celaan, ya, jangan takut celaan
kalian ketika kalian berdakwah. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar jangan takut kalian ketika kalian berdakwah tersebut kalian kemudian dicela. Ya, dicelanya macam-macam ya. Sebagai orang alim lah, ya, antum masih muda lah ya, belum banyak pengalamannya seperti yang tua ketika kita mendakwahkan para orang tua ya, dicela ya. Pengalaman antum sedikit, ilmu antum masih sedikit. Kenapa antum berdakwah? Ya. Bisa saja celaan itu datang kepada kita, karena setiap dakwah itu menimbulkan resiko, konsekuensi ya. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada dan ada juga yang menolak. Yang menerima ya kita bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menolak ya bisa saja dengan celaan-celaan yang bisa melemahkan kita ya. Dan itu tidak perlu takuti, karena Rasulullah SAW juga sama ketika berdakwah itu kemudian dicela oleh orang-orang kafir musyrikin dengan celaan Sairul Majnun, orang gila gitu ya, penyair yang gila dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan yang keenam itu, jangan kalian takut terhadap celaan ketika kalian berdakwah ya, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, perintah Rasulullah SAW yang terakhir, maka kata Rasulullah SAW memerintahkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, kita ini lemah. Kita ini sangat tidak mempunyai kekuatan. Hanya Allah lah yang maha mempunyai kekuatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha aziz, yang maha kuat, yang maha semuanya, ya, maha kaya, ya, dan yang lainnya. Maka perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada upaya, tidak ada daya melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Hari ini kita diberikan ilmu untuk terus menapaki masalah ilmu, sekolah sampai tinggi, itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kita kemampuan apapun. Ya, hari ini kita misalkan diberikan kemampuan untuk sekolah sampai tinggi, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kekayaan, ya, yang dengan kekayaan itu kita bisa memberikan hak-hak orang-orang miskin, fakir dan yang lainnya, maka itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun, ya, yang kemudian dia merasa bahwa kekayaan itu adalah hasil usahanya, hasil ikhtiarnya. Kita ini lemah. Kalau Allah mau sedikit saja Allah jentikan tangannya untuk menutup rezeki kita, maka semuanya berakhir. Ya, kita tidak bisa mendatangkan rezeki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kalian untuk mengucapkan zikir atau kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 perintah dari Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada Abu Dzar, dan hari ini kita ambil pelajarannya, ambil ibrahnya agar kita juga melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ini kita laksanakan, dan mudah-mudahan dengan melaksanakan perkara-perkara atau 7 perkara yang diperintahkan Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ittiba bisunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti hadis Rasulullah SAW, yang dengan seperti itu insyaallah kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.